Penyidik KPK memeriksa Gubernur Banten Rano Karno kurang lebih 5 jam sejak pagi tadi. Saat keluar dari gedung KPK, Rano membenarkan pernah ada laporan mengenai permintaan uang dari DPRD untuk memuluskan pembentukan Bank Banten. Reporter Tezar Aditya akan melaporkan informasi selengkapnya. Tezar, apa saja yang ditanyakan penyidik kepada Rano Karno? Ya, ini setelah kurang lebih diperiksa selama 5 jam tadi Rano Karno memang keluar tidak banyak berkomentar mengenai materi penyidikan, tapi ia menjelaskan bahwa materi pemeriksaan mengenai proses pembentukan bank dan apakah benar memang ada permintaan uang dari anggota DPRD yang seperti yang ia katakan sebelumnya. Dan diketahui juga memang kedatangan Rano Karno pada hari ini KPK sebagai kapasitasnya sebagai saksi dari tersangka Ricky Tapinongkol yang merupakan dirut PT Banten Global Development atau BGD yang ditunjuk untuk mengurusi pembentukan dari Bank Banten ini. Dan Rano Karno juga sebelum masuk tadi mengatakan memang sebelumnya Ricky pernah berkonsultasi kepadanya terkait dengan permintaan anggota DPRD yang meminta kurang lebih 10 miliar untuk memuluskan adanya anggaran di tingkat DPRD untuk dimasukkan ke dalam APBD Banten pada tahun 2016 ini. Tapi kemudian Rano Karno meminta Ricky untuk tidak pada saat itu adalah anggota DPRD yang meminta. Ia juga tidak mengetahui bahwa memang akhirnya Ricky kemudian memberikan uang tersebut kepada anggota DPRD sebelum akhirnya adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ani. Ya, Tezar, selain Rano Karno, siapa saja yang akan diperiksa lagi dalam kasus ini? Seperti kita ketahui, sebelumnya memang KPK sudah menghadirkan beberapa saksi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Banten. Mereka antara lain adalah Ade Rosti, Hoirunisa, kemudian Siti Erina Nurhayati, Muhammad Faizal, serta Hasan Maksudi. Dan tempatnya juga sama, diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk Direktur Utama PT BGD Tapinongkol yang telah ditetapkan tersangka sebelumnya. Dan hari ini kemudian Rano Karno yang merupakan gubernur dengan kapasitas sebagai saksi untuk Ricky juga. Jadi hingga saat ini memang kami belum mengetahui pasti siapa kemudian yang akan diperiksa lagi. Tapi jika kita melihat ini kemudian masih ada berpotensi menghadirkan saksi-saksi lain untuk dihadirkan di keterangan terkait dengan kasus ini. Karena sebagai informasi tambahan, pada waktu OTT yang menangkap 3 orang tersangka ini, KPK juga uang sebesar $11.000 Amerika dan juga 60 juta dolar rupiah yang disimpan di dalam amplop yang telah dipisah-pisahkan masing-masing 10 juta. Dan kita juga hingga saat ini masih menunggu apakah kemudian ada tersangka lain dan juga saksi lain yang dihadirkan dalam kasus ini. Ani. Ya, Tezar, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian tadi laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Gedung KPK Jakarta.